Bismillahirrahmanirrahim. Nabi butuh fatona, mereka nak logika itu dipakai. Nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara ke halal entek nonggo, batang itu nak cara ke sing halal ya apa? Entek nonggo. Mulane nak awas duka wis kemangan-manganan koyok ketek koyok kewan wis mergo kowe iku lai kakal anami balung napa. Perkarane wis ruwet. Nah, bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya nopo? Itu tidak ada ahwalul masyayikh, dia tidak ada ahwalul apa? Masyayikh, tidak bisa. Mergo wong tanpa guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab toriko, induk toriko, ini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenis Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar tas ini? Ibrahim bin Adham. Itu punya murid. Misalnya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Sam, Azerbaijan, sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini. Kayak ini ke Arto, kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir bisa. Lho gak iso terbang manuk-manuk liyane teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep iso mangan. Godo gurune. Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah jika imangan ternyata tetap mangan padahal tidak bisa boleh mangan. Mbak gurune guyu-guyu. Geblek kriting geblek kok misalnya. Niru kok sing dikai mangan, niru sing ngekeki mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikai mangan, niru sing ngekeki mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhirnya nggih juga gue. Wes mergo niru kok ape niru sing dikai mangan, niru yo sing ngekeki mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin tidak goblok-goblok amat, mau rontok goblok. Jadi aku nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya lebih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngrumat, sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei manus kerjane nyumbang santri. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe gak duwe pembanding. Mau nak guru roh kan. Kayak kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Nah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane orang pepatah Arab buah bidit tihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar ku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngene iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i udah barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah HP ana bukti nomor, gak iso apa-apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab di gopo. Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong. Wis HP lah, HP anyar. Ojo HP anak HP mau kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan
Ya Aba Abdillah, waqad aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh banyak fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang bareng. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya. Sehingga dulu itu biasa orang itu ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi nih daerah yang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana wong salah selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong. Sego. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng menune iku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong ndak pegang kok. Ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ana wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil, ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan ke Mall Malioboro ngrono wong gowo ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh iki. Lho mendingan sing gandeng meskipun boten nan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinat, tentu kalau ada bayinat jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama. Lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo disebut mukobal. Nabi Ibrahim es nabi yo kira-kira nek ngadepi pangeran kira-kira. Kalau nate ngaji teng mriki nyontono bolak-balik. Ibrahim ditekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawane jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni. Matur Gusti ini enggak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Kul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiban. Kandani Ibrahim ono tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Ibrahim takoin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Saya Ibrahim ya sudah siap. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa nggih nate ngrutus, opo ora masuk akal. Tapi yang terus dijawab pangeran untuk ana pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa, mana yang benar. Nah, makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i, terus sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasyekhu nabo setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alingnya itu, yang cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita ini, mungkin sampai lari tak balik. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Kata ini ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran, Him, anak jenenge Ismail itu sembelih. Protes. Gimana tuh Gusti ini anak saya, samrotu fuadi buati saya engkau suruh mateni. Jawab apa? Ke pas usul aku ora mikir kok bareng aku usul kowe apa? Mikir. Nunggu yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, "Ya Gusti,
Terus Allah ngendikan ngene, "Rumang samu him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku bukan mateni, aku yo gelo aku sing gawe aku botan pateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu lama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak mobil. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwo. Nanti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena ada keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas tentu iki. Ruhin di pembantu pecahno piring ngamuk. Cah goblok mripate picek piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dia. Berarti dia muke krana mecahno piring mbok krana elek. Wah men. Gak jawab kan. Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sajane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Wah, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nek disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu, ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu udah keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cang ngono tabrak. Enggak wedok katokan cekak dari balu. Sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng terserah keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, mulai temo juga ketemu Ruhin gelem. Wah, kamu. Oh, tak takut kan aku ora bingung. Oh, nobatno Gus berjuang ngene. Malah panjang sejarahnya malah. Kalau sering di kanca mahasiswa pacaran mek non muslim takut. Kok mbok pacar ayu, Gus. Lah tapi kan non muslim. Proses Gus ini, proses ngislam loh. Prosesnya ya pacaran ibu. Piye gitu jal. Lah iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae. Bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti sebuti to anak kula melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ora anake tenang ae. Bareng anake obong-obong tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Rugen perkara apa? Perkara nyunani janji ta perkara kira diutang. Ora diutang ya.